Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Pak Guru. Kali ini kita akan belajar pembelajaran 5, masih di tema 1 dan subtema 1. Anak-anak, silahkan disimak videonya ya. Perhatikan gambar berikut ini. Di sana ada beberapa gambar anak-anak. Iya, betul, ada 4 gambar. Perhatikan gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, dan gambar keempat. Coba sekarang anak-anak buatlah cerita berdasarkan gambar di atas. Caranya yaitu kita membuat kalimat sesuai gambar nomor 1. Di sana ada Edo, Beni, dan Udin. Kira-kira kalimat apa ya yang bisa kita buat kalau melihat gambar ini? Misalnya, Udin, Beno, dan Edo sedang bermain bersama. Mereka bermain pasir. Sekarang kita buat kalimat berdasarkan gambar nomor 2. Di sana ada Edo sedang mengambil makanan dan ada Beni yang sedang mencuci tangannya. Yuk kita buat kalimatnya. Setelah bermain pasir, Edo langsung mengambil makanan terlebih dahulu dan tidak mencuci tangan. Sedangkan Beni mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, kita lihat pada gambar nomor 3. Di sana terdapat 3 anak tersebut sedang makan bersama. Kita bisa membuat kalimat seperti ini. Beni, Edo, dan Udin sedang makan kue bersama-sama. Mereka sangat menikmati kue tersebut. Menurut Udin, kue tersebut rasanya sangat enak. Sekarang kita lihat gambar nomor 4. Kita bisa membuat kalimat seperti ini. Setelah mereka makan bersama, Edo mulai merasakan sakit pada perutnya. Udin dan Beni lalu membawa Edo pulang ke rumahnya. Dan setelah itu, orang tuanya Edo membawa Edo ke rumah sakit. Edo sakit perut karena tidak menjaga kebersihan tangannya sebelum makan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Untuk bertumbuh, makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat. Kebersihan makanan juga akan mempengaruhi pertumbuhan. Jika makanan yang kita makan tidak bersih, maka kesehatan kita dan pertumbuhan kita akan berpengaruh. Anak-anak, perhatikan gambar di layar HP dan ataupun laptop kalian ya. Gambar apa saja yang ada di layar? Silahkan disebutkan masing-masing ya. Ya, gambar nomor 1 adalah penutup makanan. Nomor 2 adalah Siti sedang mencuci tangan. Nomor 3 adalah Siti sedang berdoa. Gambar-gambar tersebut merupakan gambar aturan sebelum makan. Jadi, aturan itu tidak hanya ada pada sekolahan, tapi di rumah pun kita punya aturan. Salah satu cara menjaga makanan agar tetap bersih adalah dengan menutup makanan. Hal ini perlu dilakukan agar makanan tidak dihinggapi lalat ataupun hewan lainnya. Makanan dapat menjadi tempat lalat bertelur yang menyebabkan makanan menjadi kotor.
Selain menjaga kebersihan, kita juga harus rajin mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Apalagi di masa seperti ini, pandemi COVID, kita harus tetap mencuci tangan agar tidak ditempeli virus. Nah, coba lihat tadi Edo langsung makan tanpa mencuci tangan terlebih dahulu, maka dia sakit perutnya. Maka dia harus istirahat untuk memulihkan tubuhnya. Nah, selain menjaga kebersihan seperti menutup makanan, mencuci tangan sebelum makan ataupun beraktivitas lain, kita mencuci tangan. Nah, berdoa pun harus kita lakukan sebelum dan sesudah makan. Maksudnya kita berterima kasih atas karunia yang telah diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, atau sikap bersyukur kepada Tuhan. Makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan makanan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan merupakan contoh sikap bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sikap bersyukur merupakan pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita sudah makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan, artinya kita sudah melaksanakan sila pertama Pancasila. Manusia memerlukan makanan dan air untuk dapat tumbuh. Selain air putih, air yang menyehatkan adalah air susu. Susu pada gambar di layar anak-anak berasal dari susu sapi. Susu sapi adalah salah satu contoh makanan yang sangat baik untuk kesehatan kita. Beberapa perusahaan memproduksi susu sapi dalam bentuk kemasan kotak siap saji agar mudah dikonsumsi. Berikut ini merupakan contoh jumlah susu kemasan kotak yang dapat dihasilkan oleh beberapa perusahaan. Contohnya perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak dalam 1 bulan. Perusahaan B menghasilkan 3.000 kotak per bulan. Perusahaan C menghasilkan 4.800 kotak per bulan. Perusahaan D 3.250 kotak per bulan. Perusahaan E 2.200 kotak per bulannya. Berdasarkan daftar tersebut, selesaikan beberapa persoalan berikut ini. Manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak setiap bulannya? Manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling sedikit setiap bulan? Yuk kita kerjakan bersama-sama. Manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak setiap bulan? Caranya kita dengan melihat angka ribuannya dulu. Untuk perusahaan A, ribuannya adalah angka 1, perusahaan B 3, perusahaan C 4, perusahaan D 3, perusahaan E 2. Jadi kita cari ribuan yang paling banyak, karena yang ditanyakan adalah yang paling banyak setiap bulan. Ya, betul. Jawabannya adalah C dengan jumlah 4.800 kotak per bulannya. Nomor 2, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling sedikit setiap bulan? Nah, pertanyaannya di sini pertanyaannya adalah paling sedikit. Jadi kita cari bilangan yang paling ribuannya yang paling sedikit. Kira-kira perusahaan yang mana ya, anak-anak? Iya, betul sekali. Yang paling sedikit adalah perusahaan A, karena hanya 1.200 kotak.
Anak-anak, ada contoh soal lagi nih. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D? Nah, siapa di antara anak-anak yang bisa mengerjakannya? Nah, kita kerjakan bersama saja ya. Permasalahan tersebut dapat kita selesaikan dengan cara menjumlahkan. Anak-anak kelas 2 kita sudah belajar tentang penjumlahan bersusun. Nah, bersusun ke bawah ya. Perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak. Perusahaan D menghasilkan 3.250 kotak per bulan. Jadi kita jumlahkan susu kotak semuanya ya. 1.200 ditambah 3.250. Lihat di layar ya. Untuk menulis penjumlahan bersusu kita harus meluruskan nilai tempatnya, yaitu ratusan dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan. Yuk kita hitung bersama. Kita mulai dari angka yang paling belakang ya. 0 tambah 0 sama dengan 0. 0 tambah 5, 5. 2 tambah 2, 4. 1 tambah 3, ya betul, 4. Jadi jumlahnya adalah dari perusahaan A dan D yaitu 4.450. Nah anak-anak, kita lanjut ke soal berikut ya. Ya, ini untuk latihan di rumah saja ya. Ini cukup untuk latihan di rumah saja ya anak-anak ya. Demikian pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya, itu pembelajaran 6 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jangan dikirim Pak Guru.